ketika kami ada ketidaktahuan, kami bertanya kepada Engkau. Tapi bagaimana nanti jika Engkau sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berangkat menghadap, maka kami akan bertanya kepada siapa wahai Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmatnya yang hari ini kita rasakan, terutama nikmat kehidupan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk menikmati kehidupan di alam dunia ini. Semoga seluruh karunia yang Allah berikan kepada kita mampu kita syukuri dengan memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah SWT. Salawat beserta salam semoga senantiasa dan selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang sudah membawa umat manusia dari zaman kegelapan jahiliyah kepada zaman yang terang benderang dengan ajaran Islam. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah dengan menjalankan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya. Sebagai khatib kami berwasiat bahwa mari kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan sebenar-benarnya menjalankan perintah Allah SWT, karena kehidupan yang sebentar ini, ila sa'atan, yang hanya sesaat ini, mari kita manfaatkan untuk kebahagiaan kita, kebahagiaan dan kenikmatan yang selama-lamanya, yaitu di negeri akhirat. Sehingga di dalam Al-Quran Allah SWT memberikan pesan kepada kita di surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Dari ayat di atas bisa kita pahami bahwa Allah saja sampai bersumpah demi masa, demi waktu, karena kehidupan yang di dunia ini sangat sebentar dibandingkan dengan alam kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang disebutkan di dalam surat Al-Asr tadi, menjadi orang-orang yang merugi, karena semua manusia pasti akan merugi, illal ladzina amanu, kecuali hanya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang mengerjakan kebajikan. Inilah orang yang tidak akan rugi di dunia ini kemudian mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka sebagai cara jalan agar kita tidak merugi selama-lamanya di akhirat, mari kita tingkatkan iman dan takwa, kemudian kita mengisi hari-hari kita dengan amal soleh, amal kebajikan. Di antara amal kebajikan yang disebutkan di dalam surat Al-Asr ayat 1-3 tadi adalah kita harus senantiasa membudayakan saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Karena kehidupan yang sebentar ini penuh ujian, cobaan dan tantangan, sehingga agar kita istiqomah di dalam dunia ini dengan iman dan takwa, kita harus senantiasa nasihat menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Budaya saling menasehati ini menjadi karakter umat Islam. Dimanapun mereka berada, dalam perkumpulan apapun, mereka saling nasihat menasihati dalam agama mereka untuk senantiasa berbuat kebaikan dan kesabaran, bukan menghibah, bukan membicarakan kejelekan orang lain, tapi saling mengasah dan mengasuh diri masing-masing, sehingga karakter ini sampai melekat kepada para sahabat dan para pengikutnya. Seperti dalam kisah sebuah hadis yang panjang, ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat,
sahabat mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, hari ini engkau berada di tengah-tengah kami. Maka ketika kami punya masalah, kami mengadu kepada engkau. Ketika kami ada ketidaktahuan, kami bertanya kepada engkau. Tapi bagaimana nanti jika engkau sudah diambil oleh Allah SWT, sudah berangkat menghadap, maka kami akan bertanya kepada siapa wahai Rasulullah?" Ternyata budaya saling nasihat-nasihatin begitu melekat kepada para sahabat, sehingga para sahabat risau ketika ditinggalkan oleh Rasulullah. Mereka harus bertanya kepada siapa. Dan hari ini sudah terjadi, di tengah-tengah kita tidak ada Rasulullah. Maka kemana kita harus mengadu? Kemana kita harus bertanya? Ini pun yang ditanyakan oleh para sahabat. Maka Rasulullah tersenyum dan menjawab apa yang ditanyakan oleh sahabat. "Wahai sahabat-sahabatku, janganlah kalian khawatir, janganlah kalian risau jika nanti Allah mengambil nyawaku menghadap kehadiran Allah SWT, maka janganlah kalian khawatir. Aku tinggalkan kepada kalian 2 nasihat. Nasihat yang pertama adalah nasihat yang pandai bicara, dan nasihat yang kedua adalah nasihat yang diam saja." Maka sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang kau maksud dengan nasihat yang pandai bicara?" Rasulullah menjelaskan, nasihat yang pandai bicara adalah Al-Quranul Karim. Karena setiap surat, setiap ayat-ayatnya adalah nasihat bagi umat Islam. Maka jika kamu mau kemanapun, kamu mau berbuat apapun, maka bertanyalah kepada Al-Quran. Maka sahabat pun bertanya, bagaimana caranya kita bertanya kepada Al-Quran wahai Rasulullah? Rasulullah menjelaskan, bertanyalah kepada orang-orang yang memahami Al-Quran, memintalah pendapat kepadanya, kepada guru-guru kalian yang ahli Quran. Karena Al-Quran akan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita akan menjalani kehidupan ini dengan benar. Lantas sahabat bertanya lagi, lalu apa nasihat yang diam saja wahai Rasulullah? Nasihat yang diam saja adalah al-maut, kematian. Kematian adalah sebuah kemestian. Orang yang mati memang sudah diam saja, tapi hakikatnya dia memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa ketika kita memandikan jenazah, ketika kita mengkafani jenazah, ketika kita mensolati dan menguburkan jenazah, hakikatnya jenazah itu memberikan nasihat kepada kita bahwa besok, lusa, ataupun yang akan datang, giliran kamu yang akan dimandikan, giliran kamu yang akan dikafani, giliran kamu yang akan disolati, dan giliran kamu yang akan dikuburkan. Maka sudah siapkah kamu sekalian menghadapi nasib seperti aku? Inilah perkataan jenazah hakikatnya kepada kita semua. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT, tadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, cukuplah dengan 2 nasihat, umat Islam ini akan selamat selama-lamanya, akan bahagia selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Nasihat yang pertama adalah nasihat yang pandai bicara, yaitu Al-Quranul Karim. Karena Allah sudah menjamin Al-Quranlah sebagai petunjuk hidup manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia, dan sebagai bayyinah, penjelas dari petunjuk-petunjuk itu, dan sebagai furqan, pembeda antara yang benar dengan yang salah. Jadi kalau kita mengikuti Al-Quran dalam hidup kita, kita akan dijelaskan oleh Al-Quran ayat demi ayat, sehingga kita akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada manusia dari dunia ini berupa petunjuk hidayah sampai ke alam akhirat nanti. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran nanti di hari kiamat akan memberikan pertolongan kepada para pembacanya.
membaca, memahami sampai mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan jaminan keselamatan kepada kita semua. Semoga hidup kita dalam rangka mengamalkan Al-Quran, sehingga kita bisa berharap pertolongan dari Allah melalui Rasulnya dan melalui Al-Quran yang kita amalkan. Kemudian nasihat yang kedua, nasihat yang diam saja, adalah al-maut. Allah SWT sudah menerangkan bahwa setiap yang bernyawa, setiap makhluknya yang bernyawa akan mengalami kematian. Kullun nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Fa innama tuwaffau ujurakum yaumal qiyamati faman sukhsiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, demikian Allah sudah sangat menerangkan kejelasan Al-Quran, bahwa dengan nasihat Al-Quran dalam hidup kita, insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan di akhirat, yaitu keselamatan, kebahagiaan, dan kenikmatan yang selama-lamanya di akhirat, yaitu di jannahnya Allah SWT. Sebaliknya, orang-orang yang mengingkari Al-Quran, menolak dan tidak mau mengamalkan Al-Quran, artinya dia mengingkari Allah SWT, maka balasannya pun dari dunia sampai ke akhirat. Di dunia hidupnya sempit, di dunia hidupnya bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan, dan di akhirat akan dijebloskan ke dalam nerakanya Allah, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Bahkan semenjak sakaratul maut, orang yang tidak mau percaya kepada Al-Quran, mengingkari Allah, mereka akan merasakan kesakitan yang luar biasa di dalam sakaratul maut. Tamu terakhirnya bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, Rasul, dan Al-Quran, maka malaikat Israel muncul di hadapannya, ingin mencabut nyawanya dalam rupa yang sangat menakutkan, kemudian memukul-mukul, memaksa agar nyawa ini keluar dari tubuh orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Kemudian diterangkan secara jelas di dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat ke-93, yang artinya, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang yang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, akhriju anfusakum, keluarlah nyawamu, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Di saat sakaratul maut aja sudah merasakan kesakitan yang sangat luar biasa, apalagi nanti di akhiratnya Allah SWT mendapatkan siksa yang selama-lamanya, khalidina fiha abada. Barakallahu li wa lakum wa na'fani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.